مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا ربي والدرجي عتبة يا جيرة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jajaran pengurus Langgar Al-Ikhlas yang kami muliakan, para jamaah sekalian, bapak maupun ibu, baik yang di dalam maupun yang di luar, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita memasuki bulan Dzulqa'dah, bulan yang istimewa, bulan yang memiliki arti tidak pergi kemana-mana, artinya banyak tinggal diam di tempatnya, di rumahnya, tidak sedang melakukan peperangan, tidak sedang bepergian, sehingga orang-orang kita biasanya kalau sudah bulan Dzulqa'dah atau bahasa populernya itu ulan selo. Biasanya kalau sudah ulan selo itu tidak ada yang berani mendirikan rumah. Jadi menjadi sebuah apa ya, semacam larangan, pantangan. Kalau orang mendirikan rumah itu tidak pada bulan Dzulqa'dah dan bulan Syuro biasanya. Kenapa? Karena memang ini bulan mulia dan bulan ini bulan stagnan, Pak. Bulan dimana kita banyak berdiam diri untuk bertakarub kepada Allah. Jadi seolah-olah untuk urusan duniawi ini nanti dulu lah, gitu. Seolah-olah seperti itu tradisi yang terjadi di masa sebelum Islam, bahkan sampai di masa datangnya baginda Rasulullah SAW. Jadi nama-nama bulan ini sebelum Nabi Muhammad juga namanya juga seperti itu, Pak. Sudah dikenal dan sudah diugemi atau dipegangi, dipedomani oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad dulu, sebelum cahaya Islam masuk itu sudah betul-betul diugemi. Nah, pada bulan ini menurut agama Islam adalah bulan yang dicantumkan oleh Allah dalam 4 bulan yang hurum atau 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulannya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu arba'atun hurum, 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya, bulannya, perinciannya adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan kemudian terakhir Rajab. Nah, bulan Dzulqa'dah sendiri juga merupakan bulan istimewa karena bulan Dzulqa'dah ini
masuk dalam kategori ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang ditetapkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Makanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di luar itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji. Puncaknya 8, 9, 10. Itu puncaknya. 11, 12, ada yang 11, 12, 13, itu puncaknya. Nah, bulan ini menjadi istimewa. Sekali lagi, dalam kacamata Islam, bulan Dzulqa'dah itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Saking mulianya, Allah melarang orang-orang melakukan kejahatan, keburukan, penganiayaan di dalam bulan yang dimuliakan itu. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah tegaskan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Di bulan-bulan yang dimuliakan Allah, jangan ente melakukan kedoliman, jangan ente menyakiti saudaranya, jangan ente melakukan kedoliman, jangan merusak ini merusak itu. Jadi intinya Dzulqa'dah itu ya wis pokoknya banyak diam, banyak melakukan kebaikan, banyak berzikir, mengingat kepada Allah. Itu intinya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengisinya ini dengan baik, mudah-mudahan. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan hadir kita di langgar ini, di musola ini, sebagai bukti bahwa kita ini mahabbah, cinta, mengikuti Rasulullah SAW. Insya Allah kita nanti mendapatkan syafaatnya. Hadirin rahimakumullah, sesuai dengan tema yang sudah tersebar di dunia nyata maupun dunia maya oleh Pak Haji Ahmad ini, tema kita pada malam hari ini adalah 4 keutamaan dan 4 kewajiban. Ini sebenarnya datang dari nasihat Sayyidina Utsman bin Affan. Kita tahu bahwa Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin, yaitu 4 sahabat Rasulullah yang menjadi Khulafaur Rasyidin, pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin setelahnya Rasulullah, dan mereka semuanya ahlul jannah. Mereka semua ini dinyatakan sebagai golongan al-asyaratul mubasysyaratu bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini terkenal orang kaya, terkenal orang priai, orang yang memang pembesar Quraisy saat itu, dan beliau masuk Islam. Beliau termasuk orang yang istimewa di sisi Rasulullah karena beliau itu punya gelar namanya Dzun-Nurain, orang yang punya 2 cahaya. Kenapa? Karena beliau dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya, kemudian meninggal putrinya ini, nikah lagi sama adiknya, sama putrinya Rasulullah yang lain. Jadi satu-satunya menantu yang paling istimewa itu Sayyidina Utsman. Jadi 2 putrinya Rasulullah itu dinikah, tapi tidak sekaligus. Nggak boleh menikah, kakaknya dinikah kemudian adiknya dinikah, nggak boleh, kecuali terpisah dengan perceraian atau terpisah dengan kematian, baru boleh. Dan ini banyak terjadi di kampung-kampung, kakaknya menikah kan beriparan sama adiknya. Begitu kakaknya ini menikah, meninggal dunia, untuk mempererat hubungan musyawarah atau hubungan kekeluargaan, itu biasanya ada musyawarah, ya wis gak apa-apa sadik dirabi pisan gitu ya. Ya, jadi ini sering terjadi dan itu boleh. Yang mencontohkan adalah Sayyidina Utsman. Ya, jadi ketika wafat istrinya, kemudian dinikahkan lagi dengan putrinya Rasulullah SAW yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa nasihat beliau? Ada 4. Nasihat beliau ini ada 4, bisa dilihat dari zahir, bisa dilihat dari batin. Ya, zahirnya nanti akan bermakna sebagai fadilah atau keutamaan, tapi batinnya atau substansinya, isinya itu adalah fardhu atau kewajiban. Jadi pembahasan kita 4 keutamaan dan 4 kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal maqalatu tasi'atu qala sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu arba'atun minal khisali zahiruhunna fadilatun ay khairun katsiratun wa batinuhunna fariidatun ay wajibatun. Sayyidina Utsman memberikan nasihat ada 4 perkara yang luarnya atau zahirnya itu adalah fadilah atau keutamaan. Zahirnya keutamaan, wa batinuhunna, dan 4 perkara ini substansinya adalah wajib. Jadi kelihatannya sunnah, kelihatannya fadilah, keutamaan, tapi sebenarnya itu adalah wajib. Apa saja 4 perkara itu? Yang pertama, mukhalatatus sholihin, berkumpul, bergaul bersama-sama dengan orang-orang soleh. Nah, siapa orang-orang soleh? Orang-orang soleh adalah al-qa'imina bihuquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Orang disebut soleh atau orang solihin adalah orang yang memegang teguh melaksanakan hak-haknya Allah dan hak-haknya manusia. Jadi tidak cukup hanya melaksanakan haknya Allah, tapi lupa terhadap hak-haknya sesama manusia, atau sebaliknya, Pak, baik sama orang tapi nggak baik hubungannya dengan Allah. Jadi yang namanya solihin itu baik sama Allah, juga baik sama sesama hamba. Itu orang-orang soleh. Nah, kita kumpul bersama dengan orang-orang soleh itu fadilah, sebuah keutamaan, Pak. Kita akan baik ketika kita kumpul bersama orang-orang soleh, para guru-guru ngaji, para kiai, para habaib. Itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu menjalankan kewajiban terhadap Allah dan menjalankan kewajibannya terhadap sesama hamba. Lah kita itu bisa kumpul kayak gini kan, kumpul orang-orang baik, Pak. Kita sholat berarti menjaga haknya Allah. Kita salam-salaman, saling ngobrol, saling diskusi, menjaga hak antar sesama manusia. Terus mangan bareng habis pengajian itu kan haknya sama manusia aja. Jadi Pak Ahmad ini sudah mengamalkan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman. Sholat maghrib dulu, pengajian dulu, sholat isya dulu, baru mangan. Berarti kan menjaga hak-haknya Allah dan menjaga hak-haknya sesama hamba. Kumpulnya kita pada malam hari ini, kumpul dengan para ulama, ketemu para habaib, ketemu para kiai, ketemu guru-guru kita, kumpul duduk bareng, mujalasah bareng, pengajian bareng, itu adalah sesuatu yang baik, Pak. Keutamaan, Pak. Semua orang menyebut Pak Haji Ahmad mau kemana pengajian, kumpul sama bubuannya itu, ahli zikir, ahli sholat, ahli sholawat. Kegiatan yang jenengan adalah kegiatan yang utama, kegiatan yang baik. Wal iktida'u bihim faridatun, tapi substansinya bukan kumpul-kumpul itu. Substansi utamanya adalah al-iktida'u bihim faridatun, mengikuti apa yang menjadi dawuh-dawuhnya ulama, mengikuti pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh para habaib, para guru-guru kita, diamalke, maka itu wajib. Jadi ibaratnya kalau jenengan pengajian seperti ini mengkumpul tok, itu dapat keutamaan tok. Tapi kalau kumpulnya jenengan terus dapat pelajaran, misalkan berbuatlah baik terhadap tetangga, misalkan ilmunya itu. Lalu jenengan mengikuti dawuhnya kiai yang menyampaikan itu, diamalkan dalam kehidupannya, maka jenengan mengamalkan ilmu itu adalah wajib. Jadi substansinya sebenarnya kumpul ngaji kayak gini supaya dapat ilmu, kemudian diamalkan dalam kehidupan. Artinya bukan ngaji itu nggak enak sama Pak Haji Ahmad tadi di WA yang masuk nggak datang. Nah ini dapatnya cuma keutamaan toh, Pak. Tetapi kita tidak mendapatkan satu kewajiban, satu pahala lain dari kewajiban yang kita lakukan. Kan ada Pak orang itu ngaji, aku nggak enak Pak Ahmad tadi udah WA, bahkan tadi ada yang di WA sama Pak Ahmad, aku nggak kenal ya Pak Isopo ini. Oh itu Haji Ahmad itu pengurus langgar itu, aku nggak kenal ya Pak, kata orang apa Pak. Ada yang ngomong gitu Pak. Artinya apa? Kadang-kadang kita ini hadir itu bisa saja karena orang enak gitu Pak, nggak penak gitu, diundang orang teko orang penak gitu, dikabari nggak datang kok nggak enak gitu. Jadi kita hanya mendapatkan fadilah, tapi belum mendapatkan faridah. Faridah itu kalau dilakukan itu kan ya pahalanya sudah nggak usah disampaikan Pak. Lihat saja kalau orang melaksanakan sholat isya,
dengan orang yang mendapatkan pengetahuan tentang sholat fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isi. Yang fardu, yang sudah maklum, nggak usah diterangkan pahalanya. Tapi yang sunnah-sunnah disampaikan pahalanya agar orang-orang termotivasi. Kalau jenengan sholat asar, sholat isya, sholat subuh, hampir jarang Pak hadis itu menyatakan bahwa pahalanya itu bertumpuk begini, enggak. Tapi kalau bicara sunnah disampaikan pahalanya sekian sekian sekian. Duduk saja di majelis ilmu pahalanya sekian sekian sekian. Kalau sholat yang fardu itu nggak perlu disampaikan detail pahalanya, itu nggak perlu. Karena seorang istri misalnya melaksanakan sholat 5 waktu, puasa pada waktunya puasa, kemudian zakat dilakukan zakatnya, kemudian haji jika dia mampu dan dia tidak melawan atau bermaksiat, tidak durhaka terhadap suaminya, dakhalatil jannah Pak, dia masuk surga. Min ayyi babin saat, dari manapun pintu dia kehendaki masuk surga, asalkan dia lakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian membayar zakat, dan dia taat pada suaminya, masuk surga. Karena ini perkara yang wajib Pak. Nggak perlu kalau sholat 5 waktu nanti kamu dapat gunung pahala, gunung lipan, gunung apa, enggak perlu. Tapi kalau sholat jenazah, orang sholat jenazah ikut sholat jenazahnya sampai 3 baris gitu ya, kemudian mengantarkan ke kuburannya, itu dapat dua gunung pahalanya. Kalau orang hanya sholat fardu kifayahnya cuma dapat 1 saja. Kalau orang nggak ikut sholat fardu kifayahnya, ikut mengantarkan ke kuburannya, cuma dapat pahala 1 gunung ukiyah ya. Jadi ini perlu disampaikan agar orang termotivasi. Tapi kalau yang wajib orang perlu Pak Haji. Yang wajib harus dilakoni. Kalau orang menjalani yang wajib itu dengan istiqomah, mesti surga. Mesti surga. Nggak perlu diterangkan secara detail tentang pahala yang akan diterima. Kecuali sholat jamaah. Man sholla ma'al jama'ati, siapa yang melakukan sholat dengan berjamaah, itu pahalanya akan disampaikan Pak. Karena apa? Membicarakan tentang keutamaan berjamaah. Tapi kalau fardunya, terus fardu Pak, nggak usah diterangkan seperti itu pahalanya, nggak usah dirinci. Oke, jadi kumpul dengan orang soleh itu hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi nyaman. Ikut yasinan bareng-bareng, hati kita juga nyaman. Zikiran bareng-bareng, hati nyaman. Manakipan bareng-bareng, hati nyaman. Khataman Al-Quran, hati menjadi nyaman. Tapi substansinya adalah mengikuti dawuh-dawuhnya guru. Makanya kalau ada orang itu murid ya, santri khususnya, kok dalam perjalanan kehidupannya ini kok ruwet Pak, dalam perjalanan rumah tangganya kok ruwet, ekonominya kok ruwet. Ini dalam dunia pesantren Pak, itu ada masalah dengan gurunya. Entah nggak pernah dibacakan Fatihah, entah nggak pernah diziarahi makamnya, entah nggak pernah didatangi ke rumah beliaunya, hanya sekedar minta doa, hanya sekedar untuk minta dilancarkan rezekinya. Berarti ada masalah dengan gurunya, masalah dengan kiainya. Wong dia dapat ilmu dari gurunya, begitu sudah ke Tenggarong lupa Pak, sudah jadi kiai terkenal, jadi ustadz terkenal, sekali kena masalah langsung guling Pak. Nah ini masalah, berarti ada masalah dengan gurunya. Itu yang pertama. Watilawatul Qur'ani fadilatun. Nasihat beliau yang kedua, membaca Al-Quran itu keutamaan Pak. Orang itu nggak wajib Pak, baca Al-Quran itu nggak wajib. Tapi orang baca Al-Quran itu pahalanya gede. Artinya orang nggak baca Al-Quran bukan disiksa Pak. Beda dengan kewajiban 5. Kewajiban kita, sholat, zakat, terus kemudian puasa. Kalau tidak kita jalankan itu dosa Pak. Tapi kalau membaca Al-Quran nggak dijalankan selama hidupnya, dia tidak berdosa Pak. Tapi dia tidak dapat apa-apa. Berarti kan rugi Pak. Dia tidak dapat apa-apa, tapi tidak dosa. Orang nggak baca Al-Quran itu tidak dosa. Tapi sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran agar supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Pak, saya nggak bisa baca Quran ya Pak. Yo minimal sampai seneng ada orang baca Quran, itu minimal Pak. Minimal paling terakhir itu seneng ada orang baca Al-Quran. Nah senengnya ini macam-macam Pak. Bisa saja dia terus nanti yang bagian
ngatur jalannya saya, nanti yang bagian sound systemnya saya. Itu bagian dari orang yang senang terhadap Al-Quran. Misalkan kegiatannya Al-Quran, khataman Al-Quran misalkan. Jadi tidak semua orang, Pak, harus membaca Al-Quran. Enggak kabeh uang suruh baca Al-Quran. Enggak semua orang. Tapi kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran itu fadilah, keutamaan. Yang lebih substantif adalah wal amalu bih, mengamalkan isinya Al-Quran. Itu substansinya. Ada banyak orang bacaannya enak, padahal di situ ada perintah di dalam Al-Quran. Contoh ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama. Jadi sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan, dan perlakukanlah baik terhadap kedua orang tuamu, terhadap tetanggamu, terhadap kerabatmu. Kok dia ini bisa baca Al-Quran kemana-mana khataman misalkan, Pak, tapi dia tidak mengamalkan wabidil kurba wal yatama wal masakin, berarti dia hanya sekedar dapat pahalanya Al-Quran, Pak, substansinya tidak dapat. Gitu loh. Kadang-kadang malah justru diamalkan oleh orang yang mendengar, walaupun dia tidak fasih membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat ustaz, nasihat kiai, nasihat habib, lalu baiklah sama orang tua, lalu dia mengamalkan isi daripada Al-Quran, itu malah substansi, Pak. Yang baca sampai meliuk-liuk ini bacaannya, tapi tidak bisa mengamalkan, berarti dia cuma dapat pahala bacaan Al-Quran ya untuk dirinya sendiri, Pak. Tapi mengamalkan isi Al-Quran akan berdampak positif bagi orang lain. Nah, itu substansinya, Pak. Jadi ngaji Quran itu yang terpenting bukan ngajinya, tapi bagaimana dia mengamalkan. Sama, menghafalkan Quran itu tidak wajib, Pak, tapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu wajib. Ya, jadi jangan sampai kita ngejar tahfiz, suruh imami nggak mau, suruh anu nggak anu. Nah, ini jangan sampai, Pak, salah jalan. Substansinya itu bukan hafalan Quran, Pak. Substansinya adalah mengamalkan isi daripada Al-Quran. Meskipun orang itu nggak bisa baca Al-Quran, nggak apa-apa, Pak, tapi dia bisa mengamalkan isinya Al-Quran, baik sama tetangga, baik sama orang tua, santun terhadap anak yatim, santun terhadap orang-orang miskin. Itu isi daripada Al-Quran. Seperti itu, gitu. Jadi mengamalkan Al-Quran itu lebih substansi daripada hanya sekedar membaca Al-Quran. Minal awamir wan nawahi, ya, apapun yang menjadi perintahnya Al-Quran dan apapun yang menjadi larangan Al-Quran itu diamalkan gitu, dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa ziyaratul kubur ay kuburis sholihin fadilah wal isti'dadu laha ay at-tahayyu lidukhulil qabri bi fi'lil a'malis sholihati faridatun. Ziarah kepada kuburannya orang-orang soleh, misalkan makam Syekh Datuk Kalambayan, Syekh Arsad Al-Banjari, Habib siapa namanya yang di Kelambu Kuning ini, siapa? Habib bin Toha bin Yahya itu, terus ke bin Yahya, Habib Yahya, terus ke mana yang Anggana itu, Habib siapa itu yang di sana ada makamnya itu, Habib guru mahkota kah apa itu yang masuk itu ya, Wali Songo dan lain sebagainya. Itu kan sering kita ziarah itu, Pak. Itu adalah sesuatu yang baik, ziarah ke makam-makam para guru-guru kita, orang-orang soleh itu baik. Tetapi itu bukan substansi, Pak. Substansinya adalah al-istidad liduhuli al-qabri, itu substansi. Kita hadir di kuburannya Habib siapa misalkan, itu yang terpenting, bukan hadirnya di kuburan, bukan hanya sekedar mendoakan saja, tapi justru kita bisa mengambil ibrah bahwa kita harus siap-siap untuk memasuki kuburan layaknya penghuni kubur ini. Itu yang paling substansi, Pak. Wah, ziarah ke Banjar, ziarah ke Wali Songo, Bumar, Pak. Tapi setelah ziarah dia nggak mengambil ibrah pelajaran yang terpenting bahwa substansi daripada ziarah adalah persiapan untuk memasuki alam kubur. Itu substansinya, Pak. Bukan kok untuk memenuhi konten apa namanya itu,
kan kelihatan keren kan kalau sudah ke makam Datuk Kalampayan, Guru Zaini kumpul, kan sudah keren gitu Pak. Tujuannya bukan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang utama, tetapi substansinya adalah kita semuanya mengambil pelajaran untuk bersiap-siap ketika kita nanti meninggal dunia. Oh, namanya ini rahasia ya. Ada 4 rahasia yang kita sendiri sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum lahir ke dunia. Ya, di dalam alam rahim ibu kita itu sudah dijanjiin sama Allah. Pertama harus bertauhid kepada Allah. Siap. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk mencatat itu. Dalam proses penciptaan manusia itu, rohnya ditiupkan 120 hari, kemudian berproses dari segumpal darah ya, kemudian ya dari sperma, dari gumpal darah, kemudian ada tulangnya dibalut dengan tulang, dibalut dengan daging sampai menjadi sempurna. Itu Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal. Mencatat rezekinya ya, rezekinya sudah diatur Pak, sudah. Kita ini sak dermo ngelakoni apa ya Pak RT ya, sak dermo ngelakoni itu ya pokoknya kita jalani lah. Allah sendiri yang ngatur kita diposisikan sebagai apa ya dijalani. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah, tapi bukan berarti berpangku tangan, bukan berarti nggak kerja, bukan berarti nggak beraktivitas, tapi kerja itu sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan. Jadi seperti itu, nyatet rezekinya, terus suruh nyatet apa namanya jodohnya, nanti dapat jodoh siapa, suruh nyatet bahagia maupun celakanya, suruh nyatet ajal jadi catat. Nanti meninggal tanggal sekian di sini, meninggalnya begini dan lain sebagainya, itu sudah diatur. Lah tinggal giliran selanjutnya, apakah Pak Dayat atau Pak Sugeng setelah ini, kan gitu aja. Jadi tinggal nunggu. Kalau kita ini tinggal nunggu saja Pak Haji, nunggu kapan giliran kita ya. Baru sholat jamaah pulang meninggal dunia banyak, sholat jamaah pas sujud nggak bangkit meninggal ya banyak. Ada yang meninggal di jalan, ada yang meninggal di rumah sakit. Memang itu sudah ditentukan, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti kita tinggal jalani saja. Kalaupun ditentukan 60 tahun, tapi 60 tahun kok gak mati-mati, mungkin dia punya sesuatu yang lain, karena satu-satunya yang mampu melawan takdir adalah doa. Misalkan Pak Imamnya doa, Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkan umur kami. Bisa-bisa malaikat yang ngesakno barang Pak, lapor kepada Allah, ini Pak Imamnya doa diamini oleh jamaahnya semuanya, tiap hari berdoa. Jadi satu-satunya yang mampu menembus takdir adalah doa. Doa itu mampu mengubah takdir. Takdir itu kan ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Takdir itu kan kira-kira umurnya Pak Sugeng itu 79 tahun. Tapi kalau rajin jogging setiap minggu pagi itu bisa 85, bisa 86. Amin ono lho Pak ya. Enggak tongakno ya. Nah, itu contoh seperti itu. Jadi ziarah kubur itu bagus, baik, utama, tetapi substansinya adalah kita persiapan untuk ke alam kubur. Yes, apapun itulah, sangunya orang mati ya amal, ya. Kalau kita bisa istiqomah jamaah ya wis kencengi istiqomah jamaah. Karena tidak semua orang itu bisa melakukan semua kebaikan Pak. Ada keistiqomahan. Salah satu contohnya itu sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu terdengar apa namanya itu bunyi terompah sandal ya, sandalnya Rasulullah kan apal, sandalnya sahabat-sahabat itu apal. Nah kayaknya suaranya sandalnya Bilal. Ditanya, kamu punya amalan apa? Nggak punya wahai Rasulullah, saya nggak punya amalan-amalan yang hebat. Cuma saya itu habis wudhu, setelah wudhu saya mesti melakukan sholat sunatul wudhu itu loh Pak. Dan beliau selalu dalam keadaan dawamul wudhu, terus dalam keadaan punya wudhu gitu. Itu kan amalan yang ya biasa gitu loh, enggak amalan yang saya ikhlas, saya mati syahid, amalannya sudah. Tapi ternyata itu menjadikan dia berada di surga Pak, gitu loh. Berarti kan kita ini punya kecenderungan dengan amal yang kita mampu Pak.
Kita mampu. Ada orang itu istiqomah puasa, ada orang itu istiqomah ngaji ngajar Al-Quran, ada Pak. Orang itu punya istiqomah sholawatan, kenceng betul. Ada orang itu istiqomah zikir kalimat-kalimat thayyibah, itu subhanallah, subhanallah, kuat betul. Ada orang itu istiqomahnya apa namanya jamaah, tidak pernah telat sholat jamaah 5 waktu. Ada istiqomah masing-masing Pak. Tidak bisa semua orang itu jamaahnya kuat, sedekahnya kuat, tidak bisa semuanya Pak. Tapi itu menjadi amalan ciri amalan yang dominan, sehingga ini bisa nanti mengantarkan dia pada kebahagiaan di akhir. Yes, semampunya Pak. Ada orang itu kuat sholat malam, ada yang nggak kuat sholat malam Pak. Ini rakaat sudah tidur lagi, karena mungkin paginya dia punya aktivitas kegiatan. Ada orang yang kuat Pak, bangun jam 3 sampai tembus subuh. Ada yang kuat berzikir, sholat tasbih, sholat apa namanya taubat, sholat hajat, sholat tahajud. Ada yang kuat seperti itu, ada yang nggak kuat seperti itu. Bukan berarti orang yang nggak sholat tahajud itu orang buruk, enggak. Ini harus dipahami Pak. Kadang-kadang kita mengklaim bahwa kita sudah sholat tahajud, ini yang lain nggak sholat tahajud, itu seolah-olah yang lain itu rendahan amalnya. Tidak Pak, mungkin dia punya amalan lain yang beliau lebih istiqomah. Yang paling penting adalah istiqomah. Jadi itu menjadi bagian dari persiapan-persiapan kita untuk memasuki alam barzah atau alam kubur. Jadi yang terpenting bukan ziarahnya ya, yang terpenting ingat mati, yang terpenting sangunya untuk memasuki kuburan itu. Yang berikutnya wa'iyadat, yang terakhir wa'iyadatul marid. Wa'iyadatul marid di fadilah. Menjenguk orang sakit itu baik. Menjenguk, ada orang sakit kita jenguk, rombongan dari Al-Ikhlas jenguk yang jamaah ini kok nggak kelihatan, oh ternyata sakit, ayo kita sepakat untuk menjenguk ya. Itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Dan itu menjadi tradisi para nabi, sunnahnya nabi itu kalau ada yang sakit, jenguk. Bahkan itu menjadi sebuah hak dan kewajiban. Orang itu punya 6 hak. Ya, hakul muslimi alal muslimi situn. Haknya muslim satu dengan muslim yang lain itu adalah 6. Yang pertama adalah mengucapkan salam jika bertemu, begitu ya. Dan salah satunya adalah ketika sakit mengunjungi atau menjenguk. Fa'idza marida fa'udu, kalau saudaramu sakit, tetanggamu sakit, temanmu sejamaah ini sakit, fa'udhu, maka jenguklah. Itu haknya kita antar muslim dengan muslim lain. Nah, untuk menjenguk orang sakit, nyambangi orang sakit itu adalah keutamaan. Tetapi substansinya wattikhadul wasiyah faridoh. Jadi mengambil wasiat itu adalah kesan-pesan moralnya itu loh Pak yang paling penting. Kesan-pesan moralnya itu yang paling penting. Biasanya orang kalau sudah mau sakit, mau meninggal dunia itu biasanya pesan-pesan. Jangan tinggalkan sholat, aku nyesel, aku nyesel. Nah, itu yang paling penting Pak. Pelajaran dari itu yang paling penting, bahwa orang yang sakit yang kita jenguk, substansinya itu bukan menjenguknya, yaitu baik, tapi substansinya adalah mengambil pelajaran, mengambil wasiat. Oh, sekaya-kayanya orang itu juga sakit. Orang tuh kalau sakit dulu waktu dia gagah jadi jenderal, jadi panglima, bos kali tunjuk, kejar, siap deh. Begitu sakit orang iso apa-apa. Ini pelajaran. Orang tuh kalau sakit itu kayak gini. Begini cara Allah melemahkan orang. Dilemahkan oleh anggotanya nggak bisa, dilemahkan oleh jamaahnya nggak bisa. Dia nggak mau dikalahkan, nggak mau diingatkan. Pokoknya dia merasa paling benar. Begitu sakit, ya Allah, justru nasihat-nasihat itu datang dari yang menjenguk. Sabar Pak Dayat, ini sabar, ini ujian dari Allah. Ya Allah, kalau izinnya tadi. Orang itu kalau sakit itu sudah ilmu apapun akan masuk Pak. Kalau dia sakit dan kepepet, sama orang yang pas lagi gak duwe opo-opo, itu, aduh Pak Jamat, saya minta tolong, pokoknya saya sikut apapun kata jenengan, yang penting sama nutangi aku. Lah, dalam kondisi seperti ini, nasihat itu yang paling penting. Ya, jadi pas sakit Pak nyebut Allah, ingat Allah. Orang yang sakit terus sabar itu berarti Allah ingin mengurangi dosanya. Nah, itu yang paling penting itu di situnya.
bukan kok menjenguknya, tapi substansi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah 4 keutamaan zahirnya, tapi substansinya adalah fardu. Jadi kita wajib memberikan nasihat, mengambil nasihat yang positif, mengambil pelajaran dari setiap 4 hal itu tadi. Ya, mulai dari kumpul dengan orang-orang soleh, kumpulnya baik, tapi yang paling wajib adalah mengikuti nasihat-nasihatnya. Kemudian baca Al-Quran, itu juga baik, tapi yang paling baik adalah bagaimana kita bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran. Ziarah kubur itu baik, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menuju ke alam kubur itu. Dan yang terakhir, mengunjungi orang sakit, itu juga hal yang positif, tapi substansinya adalah bagaimana kita mengambil ibrah dan pelajaran penting dari ujian Allah berupa sakit itu tadi. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Barangkali masih ada waktu, saya persilakan untuk diskusi pada malam hari ini. Monggo Pak Ahmad untuk memandu diskusi pada malam hari ini.